Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Nah, kalau sebelumnya kita baru aja bahas soal Ferrari SF90 Stradale, sekarang kita akan bahas dua model Ferrari lainnya yang juga akan dipasarkan di Indonesia oleh Ferrari Eurocars. Salah satunya yang pertama adalah ini, Ferrari Roma. Ini adalah generasi terbaru Grand Tourer bermesin V8 dari Ferrari dan juga spesies baru yang belum pernah diproduksi oleh Ferrari sebelumnya. Karena sebelumnya model V8 Grand Tourer Ferrari itu selalu punya desain atap terbuka, seperti yang terakhir adalah Portofino yang merupakan penerus dari Californiati dan California. Jadi ini pertama kalinya Ferrari punya Grand Tourer V8 yang atapnya nggak bisa dibuka. Ini adalah model Ferrari yang mungkin harganya akan menjadi paling terjangkau karena memang ditujukan oleh Ferrari untuk menjangkau customer baru yang sebelumnya belum pernah punya Ferrari tapi nggak mau terlalu serius, mobilnya terlalu kenceng, terlalu performance oriented, tapi tetap nyaman untuk dikendarai sehari-hari. Ini adalah Roma. Kalau kita bisa lihat desainnya, ini benar-benar bahasa desain terbaru Ferrari yang menggabungkan elemen klasik dan modern yang agak cenderung futuristik mungkin ya. Siluet keseluruhan mobil ini secara keseluruhan ini mungkin mengingatkan kita kepada mobil balap klasik Ferrari yang berbasis model 250 dari siluet belakang sampai depannya. Dan kalau kita lihat bagian depan, ini adalah gaya desain baru Ferrari, lampu depan yang ramping, pipih seperti di SF90 Stradale, tapi lebih minimalis. Sementara grill bagian depannya atau intake-nya sekarang lebih minimalis juga, lebih simple tapi tetap optimal untuk memberikan kombinasi udara pendingin yang cukup untuk mesin dan drag atau aerodinamika yang lebih efisien untuk menyalurkan udara ke bagian bawah mobil ini. Di balik sini ada mesin V8 3,9 liter twin turbo yang sudah menjadi mesin favorit Ferrari selama hampir 10 tahun terakhir mungkin ya. Nah, pertama kali dipakai di Ferrari Californiati, kemudian dilanjutkan ke 488 GTB dan Spider, kemudian dilanjutkan lagi ke model performance oriented yaitu 488 Pista, dan sekarang mesinnya udah mendarat di Roma. Mesin V8 ini sendiri punya kombinasi tenaga 612 horsepower sementara torsinya 769 Nm yang disalurkan hanya ke roda belakang. Dan seperti SF90 Stradale, mesin ini juga digabungkan dengan transmisi dua kelas 8 percepatan, lebih banyak satu gear dibandingkan Portofino yang menjadi pendahulu dari mobil ini. Sebelumnya model Grand Tourer dengan mesin depan dari Ferrari itu selalu bermesin V12 seperti yang sekarang ada 812 Superfast yang merupakan penerus dari F12. Lalu untuk desain yang slick seperti ini sebelumnya ada juga dari model 550 dan 575. Dan sekarang yang lebih terjangkau ada pilihan dari Ferrari Roma. Selain dari desain klasik ala 250, kita bisa lihat juga kalau fascia depannya ini seolah mengingatkan kita ke model limited edition Ferrari yaitu SP1 atau SP2 Monza yang diproduksi eksklusif hanya masing-masing satu unit. Oke, itu dia untuk desain bagian depannya. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Gaya desain minimalis dari Ferrari berlanjut ke bagian belakang dengan desain yang sleek dan minimalis seperti bisa ditampilkan oleh desain lampu belakangnya yang udah mengadopsi gaya bahasa lama, yaitu lampu belakang yang double di masing-masing sisi, tapi sekarang desainnya ramping bukan bulat lagi. Dan kalau kita lihat ke beberapa model mainstream Ferrari hampir mungkin 20 tahun belakangan, nggak ada satupun model Ferrari produksi massal yang punya sayap besar di bagian belakang kecuali sayap elektronik. Dan Roma sendiri nggak ketinggalan pakai punya sayap tersembunyi yang bisa keluar secara elektrik sesuai kecepatan mobil ini dan kebutuhan downforce-nya seperti apa. Jadi kita nggak akan bisa keluarin sayap ini secara manual melalui tombol di bagian kokpitnya. Dan untuk Roma sendiri 70% downforce-nya itu dihasilkan dari bagian bawah. Jadi nggak heran kenapa Ferrari bisa mendesain mobil ini dengan garis bodi yang bersih dari lekukan bodi atau lubang-lubang udara yang besar atau ekstrim seperti di model-model sebelumnya. Itu tadi soal desainnya. Sekarang kita lihat ke interiornya.
Interior dari Ferrari Roma ini juga udah mengadopsi gaya desain baru yang diawali oleh model SF90 Stradale. Seperti bentuk setirnya, sekarang udah punya rangkaian tombol digital, walaupun tetap ada tombol putar magnetino untuk ganti driving mode. Sementara untuk lampu dan pedal shift juga masih sama seperti model-model sebelumnya. Dan juga Ferrari Roma menjadi pionir untuk model Grand Tourer V8 yang pertama kalinya punya mode race di option dari magnetino-nya. Panel instrumennya juga udah full digital seperti di SF90 Stradale, dan yang dipelopori oleh Ferrari Roma untuk model-model lainnya adalah layar infotainment yang besar, bentuknya portrait, dan ini adalah layar infotainment terbesar yang pernah dipakai Ferrari untuk model produksi. Selain untuk sistem infotainment, di sini juga kita bisa pakai untuk mengaktifkan fitur AC, mulai dari pengontrol nyalanya untuk kecepatan AC sampai ke temperatur kita atur semua di sini. Sini untuk audio ada toggle shortcutnya untuk koneksi telepon dan navigasi. Dan seperti di SF90 Stradale, di sini Roma juga mengadopsi desain seperti gated edge pattern transmission untuk pengaturan transmisinya, untuk automatic atau manual, mundur, dan sini ada launch control. Untuk ruang bagi pengemudi dan penumpang sendiri dibuat seakan menjadi ruangan yang terpisah, seperti mungkin sekat atau cubicle di ruangan kantor kita. Jadi di sini seolah seperti sebuah ruangan tersendiri. Kita bisa lihat sini ada garis desain yang menjadi pemisah antara ruang kokpit dan ruang penumpang. Jadi ini juga salah satu elemen desain yang diadopsi oleh Ferrari dari model SP2 atau SP1 Monza ke model mainstream seperti Roma. Dan tidak ketinggalan juga teknologi khas Ferrari, yaitu di bagian pengemudi ada driving display yang kita sekarang udah bisa operasikan secara full screen. Oke, itu dia soal Ferrari Roma. Sekarang kita akan pindah ke Ferrari F8 Spider. Nah, ini dia model berikutnya, Ferrari F8 Spider, yang juga akan dipasarkan di Indonesia sebagai salah satu range model entry level atau yang paling terjangkau untuk bisa dibeli konsumen di Indonesia. Ini secara dasarnya adalah penerus dari 488 GTB dan Spider dengan peningkatan atau pengembangan lebih lanjut baik dari sisi desain, aerodinamika, dan mesin pada mobil ini. Kalau dari sisi desain kita bisa lihat ini adalah aplikasi gaya desain baru Ferrari yang walaupun lampu depannya ini masih mirip dengan 488, tapi di bagian atasnya ini udah bukan lampu lagi tapi intake untuk menyalurkan udara ke bagian dalam bodinya, di mana mayoritas downforce dari mobil ini dihasilkan. Kemudian untuk bagian depannya kita bisa lihat di bagian tengah itu seperti di Ferrari 488 Pista, yaitu S-Dot atau saluran udara berbentuk seperti huruf S untuk menghasilkan downforce lebih optimal di bagian depan. Garis depannya secara garis besar agak futuristik. Ya memang ini adalah tujuan untuk modernisasi desain Ferrari mesin V8 yang berada di tengah atau rear mid engine yang belum sepenuhnya ganti model atau bukan all new. Jadi ini adalah bisa dibilang major facelift dari Ferrari yang ke fase ketiga dari 458, 488 dan sekarang dilanjutkan ke F8. Nah, kalau kita lihat bagian sampingnya, siluet dari F8 ini masih kurang lebih sama mayoritas seperti model F8. Tapi yang membuatnya stand out atau berbeda dibandingkan generasi sebelumnya adalah desain velg baru yang sekarang lebih modern dan ada kesan klasik yang kalau kita ingat ini adalah desain dari velg Ferrari F50. Sementara untuk intake samping di belakang pintu itu masih sama desainnya seperti yang diterapkan Ferrari untuk 488 Pista yang terpisah untuk radiator dan intercoolernya. Untuk bagian fascia belakangnya, Ferrari masih mempertahankan format atau konfigurasi aerodinamika yang sama seperti 488 Pista. Seperti slot udara di balik sayap besar di bagian belakang ini dan konfigurasi knalpot yang lebih tinggi dibandingkan diffusernya. Sementara untuk fascia belakangnya, Ferrari hanya memainkan kosmetik untuk meningkatkan aspek estetik dari F8 yang akan menjadi calon model terlaris untuk Ferrari sebagai value maker.
Dan di balik kap mesin ini ada mesin V8 3,9 liter twin turbo seperti di Roma, yang merupakan mesin yang diadopsi langsung dari 488 Pista sebagai model terakhir dan terkencang dari generasi mid-engine V8 Ferrari. Mesin ini punya tenaga 710 horsepower dengan torsi 770 Nm yang disalurkan hanya ke roda belakang dengan transmisi dual clutch otomatis 7 percepatan. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam, F8 Tributo untuk versi coupe bisa dilakukan dengan waktu 2,9 detik, sementara untuk F8 Spider yang punya kompromi bobot lebih berat karena sistem pelipatan atapnya kira-kira 3,1 dan 3,2 detik. Sekarang kita lihat ke dalamnya ya. Karena ini bukan model yang berganti generasi atau bukan model all new, jadi interior dari Ferrari F8 ini nggak banyak berubah atau nggak banyak berbeda dibandingkan model 488. Tapi karena ini adalah model Spider alias convertible, jadi nggak ada salahnya kalau kita buka dulu atapnya. Seperti yang udah sebelumnya, proses pelipatan atap elektrik dari Ferrari F8 Spider ini bisa dilakukan dalam waktu 15 detik dan bisa juga dilakukan dalam saat kondisi mobil berjalan di kecepatan rendah. Oke, sekarang kita bahas desain interiornya. Seperti saya bilang tadi, tidak banyak yang berubah dari desain interior untuk Ferrari F8 ini. Mayoritas masih sama seperti 488, kecuali ada desain ventilasi AC yang baru untuk bagian passenger di tengah. Dan untuk desain setirnya masih sama, compact. Ini seperti yang pernah atau pertama kali Ferrari terapkan pada 812, flat bottom. Dan di sini masih ada 3 tombol untuk mode transmisi auto atau manual. Ini untuk launch control dan untuk memilih gear mundur. Ini bentuk kuncinya masih yang model lama, belum seperti Roma atau SF90 yang di sini ada slot untuk menaruh kunci remote-nya. Di sini ada kompartemen kecil di konsol tengahnya yang cukup untuk menaruh smartphone. Di sini ada slot USB untuk connect ke Apple CarPlay kalau Anda punya smartphone iPhone, dan di sini ada slot USB charging dan power outlet untuk nge-charge gadget. Nah, untuk konsumen yang belum mau dibingungkan oleh yang serba digital, di sini Ferrari masih menerapkan banyak tombol fisik di setirnya seperti di 488, dan untuk pengaturan AC-nya juga masih menggunakan tombol dan knob putar konvensional. Jadi untuk Anda yang misalnya mau punya Ferrari tapi nggak mau dibingungkan dengan segala modernisasi dengan sistem-sistem baru seperti di SF90 Stradale atau Roma, mungkin akan lebih cocok untuk pilih F8 baik yang coupe ataupun Spider. Nah, berhubung kita udah bersama sebuah Ferrari dan kuncinya ada di sini, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak nyalain mesinnya ya. Suaranya kurang lebih sama seperti 488 karena emang unit mesinnya sama, tapi ini lebih kenceng karena sistem knalpotnya baru. Dan kita coba dengerin lebih kencang lagi ya. Alright, jadi itu dia first impression untuk dua model entry level baru dari Ferrari, yaitu Ferrari Roma dan Ferrari F8 Spider. Jadi untuk Anda yang mungkin baru mau beli Ferrari, dua model ini bisa jadi pilihan tepat untuk dimiliki. Misalnya untuk berkendara santai jarak jauh sebagai Grand Tourer bisa pilih Roma, sementara kalau lebih serius untuk menikmati kecepatan tapi atapnya bisa dibuka, bisa pilih F8 Spider. Oke, jadi itu dia first impression review untuk Ferrari Roma dan F8 Spider.
Terima kasih udah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like dan share. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Tunggu video-video berikutnya di Carvaganza, and let's talk about cars.